Indonesia adalah negara yang besar. Dalam merebut kemerdekaan dari penjajah, masyarakat Indonesia banyak melakukan perjuangan. Perjuangan ini melahirkan banyak sekali peristiwa penting yang terjadi, di mana peristiwa penting ini melahirkan orang-orang besar. Salah satu orang besar itu adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan melahirkan kemerdekaan Indonesia dibuktikannya dengan membentuk sebuah partai politik, Partai Nasionalis Indonesia atau PNI pada tahun 1927. Karena aksinya itu, Soekarno dianggap membahayakan oleh pemerintah Belanda, dan beliau dijebloskan di Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Di lembaga permasyarakatan inilah sebuah pemikiran tentang kemerdekaan Indonesia berawal. Ruang tahanan berukuran 3,2 kali 2,5 meter dengan nomor kamar 233. Proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, menjalani hukuman selama 1,5 tahun sebagai tahanan politik pemerintah kolonial Belanda. Walaupun sudah melalui rentang waktu yang sangat lama, namun saat ini, sel tahanan Bung Karno masih terlihat rapi dan sangat terjaga. Dengan 2 jendela yang menghadap ke arah matahari terbit, Insinyur Soekarno menghabiskan masa hidupnya dengan menulis buku yang berjudul Indonesia Menggugat. Lapas Sukamiskin dibangun pada tahun 1918. Dahulu kala, Lapas Sukamiskin mempunyai sebutan Strafgevangenis voor Intellectuelen, yang artinya penjara bagi kaum intelektual. Pada zaman itu, para kaum intelektual dianggap berbahaya. Pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk mengasingkan para tahanan-tahanan politiknya. Oleh karena itu, penjara ini dibangun di sebuah daerah bernama Sukamiskin, daerah yang dulunya jauh dari keramaian. Setiap bagian dari penjara ini pada awalnya memiliki fungsi untuk menahan para tahanan yang telah dibagi dalam beberapa kelompok. Bagian selatan dikhususkan untuk tahanan pelaku kriminal atau tahanan reguler. Bagian barat digunakan untuk narapidana berkebangsaan Cina dan komunis. Untuk bagian utara dan timur dikhususkan untuk menahan para tokoh-tokoh politik penting. Lapas Sukamiskin dibangun di atas lahan seluas 6 hektar. 2 hektar lahan digunakan untuk bangunan inti penjara, menghasilkan 2 tingkat lantai yang berisikan 522 kamar tahanan. Sisa dari lahan tersebut dibangun bangunan administrasi dan bangunan penunjang kegiatan para tahanan. Dilihat dari bentuknya, Lapas Sukamiskin sangat kental sekali dengan gaya arsitektur Belanda. Dikarenakan arsitek yang membangun Lapas Sukamiskin adalah Insinyur Charles Wolff Schumacher. Dilihat dari karya-karyanya, Insinyur Schumacher merupakan arsitek yang menggunakan gaya arsitektur Art Deco. Selain Lapas Sukamiskin, Gedung Merdeka, Hotel Preanger, Landmark Braga, dan juga bangunan yang lainnya menggunakan gaya arsitektur ini.
Gaya arsitektur ini banyak menggunakan ornamen berbentuk garis, bersudut tegas, zigzag, atau berundak. Ciri yang lain dari arsitektur Art Deco adalah bentuk bangunan yang lebih mengarah ke simetri daripada asimetri. Pengaruh arsitektur Art Deco di Lapas Sukamiskin jelas terlihat dari artikulasi bentuk geometrik pada dinding penjara, yaitu berupa ukiran pada dinding dengan motif bujur sangkar. Barisan pintu sel berwarna abu-abu memiliki urutan dan jumlah yang sama atas maupun bawahnya. Bila dilihat lantai satu dengan yang lainnya, seperti saling bercermin. Hal lain yang terlihat adalah bentuk lubang ventilasi yang dijumpai pada kedua bangunan ini. Penebalan-penebalan dinding, terutama pada bagian bawah jendela yang semakin mempertegas pengaruh arsitektur Art Deco. Pengaruh lagam Art Deco banyak tampak pada lubang ventilasi bawah tanah dan pos jaga atas. Letak Sukamiskin yang berada di daerah tropis juga mempengaruhi arsitektur bangunan ini. Adanya tendensi garis horizontal, vertikal, dan keindahan ornamen berupa garis-garis modeling akan terlihat jelas jika terkena sinar matahari. Sinar matahari akan lebih mudah masuk, sehingga cukup cahaya pada siang hari. Ini merupakan bukti kecerdikan para arsitek dan seniman masa lalu dalam mengeksploitasi sinar matahari tropis. Bila dilihat dari udara, bangunan ini membentuk garis segi 4 simetris, dengan bangunan tengahnya yang tampak seperti kincir angin. Bila kincir menunjuk blok utara, blok selatan, blok timur, dan blok barat. Masing-masing blok memiliki dua lantai yang saling berhubungan melalui bangunan bundar paling tinggi di tengah. Bangunan inti ini memiliki ceiling yang sangat tinggi dengan ventilasi udara di atasnya, yang bertujuan untuk memperlancar sirkulasi udara dan membuat ruangan terasa sangat sejuk. Arsitektur adalah bagian dari budaya yang perlu dilestarikan. Lapas Sukamiskin sebagai mata rantai sejarah sudah dan akan terus dilindungi oleh negara Indonesia dengan bentuk bangunan yang tidak diubah sedikit pun, agar generasi-generasi berikutnya dapat menemukan jejak yang tertinggal dan sedikit melihat ke belakang untuk mengerti apa yang pernah terjadi.